Ya, kembali lagi ke ARW Tutor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun mengulik lebih lengkap tentang Microsoft Word, yang dimana nanti akan dibuat beberapa part ya. Nah, ini adalah part pertama yang mana nanti membahas tentang Home. Nah, kira-kira seperti apa? Saksikan videonya di channel ARW Tutor. Oke, pertama-tama kita ke Microsoft Word ya. Kalian bisa langsung klik Microsoft Word-nya, ataupun kalian bisa masuk ke home-nya ataupun ininya nih. Di sini ada gitu kan, tergantung kalian ada di All Program biasanya. Kemudian ada di Microsoft. Nih kayak gini nih, ada di Microsoft Office kayak gini. Biasanya ada di Microsoft Office. Ini ada ini yang saya gunakan 2013. Kayak gini. Oke. Nah, setelah kalian klik tadi Microsoft Office-nya ataupun Microsoft Word-nya, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kalau kalian sudah ada file ya. Kalau belum, tampilannya akan seperti ini. Perlu ini agak loading. Nah, Microsoft Word ini ya, mungkin sedikit dijelaskan. Microsoft Word ini biasa digunakan untuk kalian membuat pengetikan, ataupun bisa juga kalian buat untuk membuat surat-surat, terus juga proposal, terus juga berbentuk data lah. Intinya berbentuk data apapun yang kalian bisa hard copy ataupun nanti printnya gitu kan, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, nanti di video belajar Microsoft Word ini nanti akan dibagi beberapa part dan beberapa contoh-contohnya juga akan dijelaskan kayak gitu. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini saya pakai 2013. Jadi Microsoft Word itu juga macam-macam ya, ada yang 2013, 2017 dan lain-lain. Nah, ini kalian tinggal pilih kalian mau gunakan yang mana. Bisa kalian gunakan blank dokumen, pokoknya gini lah. Kalian baca aja ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian mau yang kosong gitu kan, yang polos gitu, kalian bisa pakai yang blank tadi. Nah, ini pilih-pilihannya ya, tampilannya tinggal kalian edit-edit aja. Kalau kalian mau pakai yang seperti itu. Kalau kalian mau buat surat ataupun dokumen yang memang tidak ada formatnya di sini, atau kalian mau bentuk sendiri, kalian bisa klik blank dokumen, klik 2 kali ya di mouse ya. Nah, ini tampilan lembar kerjanya ataupun dashboardnya. Nah, di sini ada home, insert, design, back layout, reference, my link, review, view. Nah, ini ada office tab. Nanti kalian akan dipelajari ini semua ya, satu-satu ya, secara step by step. Oke. Nah, saat ini kita akan membahas tentang home dulu. Nah, home ini juga kita akan bagi ke beberapa pembelajaran kayak gitu. Nanti ini akan agak sedikit lama. Di sini ada bagian A, nanti saya buat nih B, nanti C, nih D kayak gitu. Jadi ini ada bagian E juga, nanti kita bagi per bagian-bagian kayak gitu. Nah, oke, pertama di sini ada paste. Nah, apa sih paste? Paste itu kontrol di keyboardnya, penggunaannya Ctrl V ya, ataupun bisa dibilang shortcutnya lah, bahasanya shortcut ataupun pencetannya itu Ctrl V. Nah, paste itu digunakan untuk memindahkan konten ataupun data ataupun tulisan gitu kan ke tempat yang lain. Bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan ataupun yang lain-lain ya. Nah, paste ini juga digunakan harus berbarengan, ataupun sebelumnya digunakan menggunakan cut ataupun copy. Ini ada dua ya, ada cut dan copy kayak gitu. Jadi kalau cut itu di sini itu untuk memotong, bahasanya cut itu gunting atau memotong ya, sama aja. Nah, cut ini digunakan untuk mengcopy ataupun mengambil data ataupun tulisan secara menyeluruh. Kalau copy di sini nih bawahnya, copy ini adalah menggandakan ataupun mengambil, gimana sih, copy itu menyalin jadi dua kayak gitu, ataupun jadi beberapa, terserah kalian kayak gitu. Terus di sini ada format painter. Nah, format painter di sini berfungsi untuk membersihkan format yang sudah diedit pada tulisan kayak gitu. Oke. Nah, kita kasih contoh ya, seperti ini. Misalkan kita tulis macam-macam lah ya.
seperti ini. Nah, ini penggunaan cut dan copy kita coba ya. Ini kita blok dulu, tekan di mouse gitu kan, klik kiri, kemudian kalian tekan sampai ke sini. Nah, kemudian kalian klik copy. Ini kita copy ya, contoh. Ini kita enter dulu ke bawah. Nah, kemudian kita paste. Nah, itu copy seperti ini. Jadi menyalin ataupun membuat lagi gitu. Nah, ini kalau sekarang kita coba untuk cut. Ini kita blok, terus habis itu kita cut. Nah, kalau cut seperti itu ya. Jadi dia mengambil ataupun mengcopy, sama-sama mengcopy, cuma dia mengkopinya gimana ya? Bisa dibilang menggunting, mengambil atau memisahkan gitu. Jadi ada lagi gitu nih, seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu cut ya. Jadi dia ngambil terus ditaruh lagi di sebelahnya. Kalau copy kan seperti ini, dia menambah kayak gitu, atau menyalin sama aja sih, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ya. Di sini ada bagian kedua ya. Bagian kedua ini bagian bagian B ini. Di sini ada font, ini font. Di sini ada font. Di sini ada font size-nya, ukuran tulisan. Di sini ada font atau jenis tulisan bahasa Indonesianya. Nah, di sini juga ada ini memperbesar ataupun memperkecil. Kalau kalian nggak mau di sini bisa pakai ini 2. Nah, terus juga ada nih, mana nih? Nih, kalian tinggal baca ya, cengkes. Di sini ada cengkes. Di sini ada clear all formatting. Di sini ada block, ada insert, italic, italic. Di sini ada bold, italic. Di sini ada underline ataupun garis bawah ya, memberikan garis bawah. Kemudian selanjutnya ada ini yang ada di coret tengahnya ini, strike through. Ya, pokoknya kayak gini lah bacanya nih ya. Strike through. Nah, di sini ada juga subscript. Di sini ada superscript. Ini yang di atas. Kalau kalian pernah lihat di matematika biasanya ada kayak gini. Nah, di sini ada text effect ataupun tipograf. Nah, tipograf ini modelnya nanti bisa kita lihat lah setelah ini. Di sini ada text highlight. Di sini ada font color, jadi mewarnai tulisan. Nah, kita coba ya. Nah, ini kita coba dari sini dulu. Dari ini font. Nah, ini kan fontnya kita pakai Calibri. Coba kita pakai fontnya yang lain. Misalkan yang biasa digunakan Times New Roman. Nah, ini kan beda ya. Di sini Calibri, bisa dilihat ya, sama Times New Roman. Kita perbesar. Nah, ini kan jenis tulisannya beda ya. Ini Calibri, ini Times New Roman. Jelas beda jenis tulisannya ya. Dari huruf A-nya, huruf S-nya, dan kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini di sini yang tadi saya bilang, ini font size. Kalian bisa perbesar sesuai dengan keinginan kalian tuh. Hurufnya makin besar. Oke, lanjut. Di sini kalau kalian nggak mau pakai ini, kalian juga bisa pakai ini. Sama aja. Ini juga memperbesar, yang ini memperkecil. Ini kan di sini ada pilihannya. Kalau kalian mau memperbesar tidak menggunakan pilihan itu, misalkan contoh kalian mau buat 15 gitu kan, di sini kan nggak ada 15, adanya 14 gitu kan. Kalian bisa menggunakan ini sampai 15 gitu, ataupun di atasnya itu juga bisa, atau kalian bisa ketik sendiri misalkan 15 bisa juga. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada bold ya. Di sini ada bold ataupun penghitam, ngeblok gini, bold ini ngeblok begini. Jadi dia tulisannya lebih hitam. Nah, kayak gini. Terus ada italic. Ini italic, ini miringin tulisan kayak gini, jadi miring. Kita zoom dulu ya, coba biar lebih enak. Nah, ini kan normalnya begini, nggak pakai. Nah, kalau pakai italic ini ataupun kalian bisa pakai shortcutnya ya. Misalkan kalian klik di keyboard kalian Ctrl B untuk bold. Untuk bold ini sama. Kalau kalian mau mengembalikannya lagi untuk tidak membold, Ctrl B lagi juga bisa kayak gitu. Ataupun kalian klik di sini.
Ini untuk I ini italic, ini Ctrl I itu ya, ada jelas. Ini underline ataupun garis bawah seperti ini. Ini juga ada shortcutnya sama, ini seperti ini, nih shortcutnya Ctrl U. Nah kemudian kalian bisa menggunakan ini strike stroke ini, coba kita coba. Nah ini untuk nandain, biasanya kalau kalian biasanya arsir ataupun ditandain lah tulisan yang penting ataupun apa bisa juga. Nah kalau yang kembali lagi ya, untuk yang ini subscribe itu untuk kalian nulis di bawahnya, misalkan contoh ini kalian mau nulis pakai subscribe. Nah ini bisa kalian gunakan dua misalkan ya, anggap ini kalian blok, terus habis itu kalian klik subscribe-nya. Nah itu kayak gini. Ini kenapa nggak jauh beda, karena ini sudah tersubscribe. Coba ya kita hilangin dulu subscribe-nya. Nah ini normalnya. Nah ini yang dua nih yang mau kita subscribe misalkan. Nah jadi kecil di bawahnya misalkan. Jadi kita buat anggaplah ya, misalkan rumus 10. Sorry ini masih subscribe. Kita normalin dulu. Misalkan 10. Terus kita mau kayak gini, subscribe-nya di duanya. Nah jadinya seperti ini. Kalau yang sebelahnya super subscribe, nah ini kebalikannya. Kalau yang tadi di bawahnya, yang ini di atasnya. Nih misalkan 10 kali ini kan ya, contoh misalkan rumus 10 pangkat 2, mungkin pangkat 2 misalkan, ataupun bisa pangkat 3, pangkat 5, pangkat berapapun bisa, terserah. Nah kemudian ada yang ini ya, kita lanjut, hapus dulu. Kemudian kita bisa pakai ini efek. Ini kalau ada tanda panahnya begini berarti kalian bisa klik ya. Nah ini ada pilih-pilihannya, kalian bisa menggunakannya seperti apa. Misalkan kalian mau yang ada bayangnya shadow seperti ini, misalkan kita blok dulu ya. Kalian mau menggunakan yang yang shadow. Ini kalian bisa pilih shadownya seperti apa yang kalian inginkan, atau reflect ataupun glow. Nah ini tinggal kalian coba-coba aja lah. Oke. Lanjut, di sini ada ini pewarnaan. Ini kalau ini nandain juga sama, kalau biasanya ya saya gunakan untuk menandakan kayak gini. Jadi kalau ada tulisan yang penting saya tandain begini, jadi biar nggak, ataupun ada koreksi, misalkan saya mengkoreksi suatu tulisan ini salah, daripada saya coret mendingan saya kasih blok seperti ini. Ataupun saya tandain warna merah atau tanda warna macam-macam ya, terserah nih, ataupun no color. Ini sebelumnya kalian blok dulu ya, sebelum kalian gunakan kalian blok dulu, terus kemudian no color. Nah setelah sudah selesai, kita lanjut. Ini adalah pewarnaan dari si tulisan. Kalau tadi kan backgroundnya, kalau ini sekarang tulisannya yang kita rubah, tuh tulisannya yang berwarna. Oke. Untuk C dan D kita lanjut di part 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus di ARW Tutor. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.